Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, adik-adik, mohon maaf untuk hari ini kuliahnya kita online ya. Ini saya share dulu materinya. Oke, baik. Ya, hari ini tentang memilih topik dan merumuskan masalah ya. Kemarin barangkali untuk RPS dan sebagainya sudah kita share ya. Kemarin saya bilang bahwa mata kuliahnya kita balik ya, kita kajian penelitian dulu, baru yang besok yang penulisan artikel ilmiah. Baik, untuk memilih topik dan merumuskan masalah penelitian. Nah, kita nanti untuk pembelajaran hari ini harapannya bisa memahami kriteria topik penelitian yang baik, kemudian mampu merumuskan masalah dan tujuan penelitian yang jelas, kemudian menyusun pertanyaan penelitian atau hipotesis yang terukur. Nanti tergantung ininya ya, jenis penelitiannya. Baik, untuk karakteristik topik penelitian yang baik, barangkali kalau adik-adik di skripsinya kan sebenarnya sudah ya, skripsinya sekarang sedang berjalan, kemarin habis habis apa tuh namanya seminar proposalnya sudah ada yang sudah berlanjut penyusunan instrumen dan seterusnya. Nah, barangkali kalau untuk di mata kuliah ini eh, kajian penelitian nanti barangkali bisa juga kita tambahkan untuk kajian penelitian ini untuk mencari topik penelitian yang baik bisa ditambahkan deskripsinya sekaligus teori untuk bisa membuat artikel yang baik. Nah, untuk karakteristik topik penelitian yang baik diantaranya itu relevan, original, visible, kemudian berdampak. Jadi apa sih eh, apa namanya relevan nggak sih dengan eh, apa namanya di jadi harus relevan dengan penelitian adik-adik, original, baru ya nggak bukan plagiasi, jadi sesuatu hal yang nanti kalau di penelitian itu ada istilahnya novelty, kebaruannya, orisinil, ini di sini asli, kemudian visible dan berdampak. Nah, kemudian memiliki gap literatur atau kontribusi yang jelas. Di sini nanti adik-adik kalau mau membuat penelitian meskipun baru menentukan topik itu sudah ada bayangan terkait literaturnya mesti, jadi kalau pas awal menentukan topik itu berarti adik bahkan deskripsinya kan sebenarnya sudah tahu dari penelitian-penelitian sebelumnya itu seperti apa sehingga posisi penelitian adik-adik itu ada di mana begitu. Kemudian tentu harus sesuai sumber daya dan waktunya. Jadi nanti kalau alasannya adalah kenapa dihentikan penelitian ini karena kecukupan waktu, tenaga dan biaya. Oh, itu kalau dibuat dalam artikel langsung di reject, kalau ditolak gitu ya. Nggak boleh itu keterbatasan yang seperti itu. Nah, kemudian sumber ide topiknya itu barangkali adik-adik bisa dari literatur review atau mereview artikel. Jadi banyak artikel tadi untuk dicari gapnya itu seperti apa. Adik-adik banyak membaca, kemudian mereview, kemudian bisa juga praktik lapangan atau masalah nyata yang ada di sekolah. Kemudian diskusi dengan pembimbingnya atau barangkali ada komunikasi ilmiah. Barangkali di HMP ada ini ya, jadi idenya itu dari berbagai awal atau barangkali sudah ada data awal, misalnya ada yang penelitian pengembangan. Nah, misalnya tempatnya Mbak Elok nih, penelitian pengembangan, bikin apa ya, Lok? Bikin perangkat kalau nggak salah ya, itu mengembangkan. Nah, di sana ada data awal yang diperoleh, yang mana datanya itu adalah tentang di pasar. Jadi ada jalan-jalan di pasar. Kepencet. Jadi di data awal itu yang jalan-jalan itu eh, bisa dibuat sebuah artikel juga yang mana artikelnya itu adalah dari data awal itu. Jadi menjadi kualitatif begitu. Oke, baik. Selanjutnya untuk mengidentifikasi gap penelitian itu salah satunya adalah adik-adik membaca review terbaru. Jadi
review artikel-artikelnya barangkali nanti untuk di mata kuliah ini untuk mencari itunya bisa dibantu dengan aduh jangan deh. Maaf ya, pencet. Oke, review terbaru ditandai nanti ada saya bagi Excel begitu yang untuk mengisi, untuk mereview. Tapi kalau pakai software juga bisa. Kemudian bisa menganalisis metode dan populasi yang jarang diteliti dari sana. Kemudian menggunakan citation casing atau forward citation. Kemudian untuk merumuskan masalah dan tujuan, itu awalnya itu dari fenomena atau masalah, kemudian ke pertanyaan baru ke tujuan. Contoh contohnya itu fenomena. Oke, ada yang raise hand tadi Mbak Siti? Ada yang mau ditanyakan Mbak Siti? Ada di sini. Mboten Ibu, mohon maaf kepencet tadi. Oke, baik, pencet ya. Oke, jadi untuk merumuskan masalah dan tujuan itu pertama ya berangkatnya dari fenomena atau masalah. Jadi awalnya itu kan di latar belakang ada masalah apa, kemudian dari mana dari masalah itu kan muncul sesuatu yang menjadi pertanyaan barangkali kemudian dirumuskan ke tujuannya. Jadi penelitian ini tujuannya adalah untuk apa begitu. Baik, selanjutnya untuk menyusun pertanyaan penelitian dan hipotesis, tentu pertanyaan penelitian itu bentuknya macam-macam. Ada yang pertanyaan itu eksploratif, ada juga yang inferensial. Nah, kalau hipotesis itu ada yang arah dan non-arahnya kemudian harus diuji. Tapi ini kalau hipotesis itu cenderungnya adalah untuk penelitian yang kuantitatif. Barangkali saat di metodologi penelitian sudah pernah. Tapi nanti untuk eh, lebih jelas kita barangkali kalau sudah melihat contoh-contohnya ya. Di artikel-artikel nanti kita bedah itu ada di pertemuan 4 kalau nggak salah. Baik, kemudian keterkaitan variabel dan operasionalisasi yang singkat seperti apa begitu. Nah, untuk kelayakan dan skopnya, adik-adik perlu mempertimbangkan waktu, akses sampel, etika, dan biaya. Kemarin terkait etika sudah pernah dibahas itu ya. Etika, iya, sini, tahu nggak apa yang betul. Oke, sampai mana tadi? Oke, batasan populasi dan periode waktu tentu tidak dijadikan alasan di sana bahwa keterbatasan waktunya. Kalau memang itu diperlukan, ya berarti jangan karena alasannya waktu kan memang seharusnya sudah dianu dari awal. Ya, bentar. Jalan-jalan yuk, yuk. Jalan-jalan yuk. Oh, itu nyari. Lihat mbak. Lihat mbak. Ada mbak. Cing, meow, meow. Ayo ke sana, ke sana, ke sana. Ke sana. Ya, ya enggak. Ya. Ya, udah. Ya udah mama di sini tapi mama yang harus. Mohon maaf ya saya sambil. Oke, kemudian contohnya pengaruh metode A terhadap mungkin pemecahan masalah pada siswa SMP. Nah, ini kalau mau membuat artikel seperti ini tapi nanti kayaknya yang pengaruh nggak begitu ini ya. Ini bisa ditunjukkan gapnya seperti apa dari penelitian-penelitian yang sudah ada, kemudian perumusan masalahnya seperti apa, kemudian ada pertanyaan dan hipotesis. Oke, baik. Kemudian kesalahan umumnya seringnya topik yang diambil di artikel itu terlalu luas, kadang juga terlalu sempit. Kemudian mengabaikan literatur terkait, nah, itu jangan. Mestinya dihubungkan dengan literatur yang terkait karena nanti untuk mencari gap dan sebagainya dari sana.
Nah, tipsnya mulai dari review artikel, kemudian dibuat mind mapping, kemudian konsultasi dari awal dengan dosen pembimbingnya. Baik, untuk tugasnya barangkali ini carilah topik masalah yang akan diteliti, kemudian tunjukkan penelitian sebelumnya untuk mencari gap. Nah, kemudian nanti sajikan gap, tulis rumusan masalah, kemudian pertanyaan atau hipotesisnya. Nah, ini dilakukan melalui mengkaji artikel ilmiah yang ada. Nah, ini pakai tabel terlampir. Nanti tabelnya saya kirimkan. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Nanti tabelnya saya kirim. Jadi dicari artikel. Harapan saya untuk artikelnya itu sesuai dengan tema skripsinya saja. Jadi dari tema skripsi yang kan sudah sampai ini ya, sudah sampai ke seminar proposal kemarin. Kemudian dari skripsinya itu kan ada variabel-variabelnya tuh. Nah, adik-adik bisa mengkaji artikel-artikel yang digunakan di sana. Nah, nanti bisa digunakan untuk membuat artikelnya, bisa juga untuk menambah di skripsinya. Seperti itu untuk eh, eh, untuk tabelnya nanti saya kirim di WhatsApp group. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Ibu, saya izin bertanya. Oke. Yang pertama itu terkait posisi penelitian. Nah, yang di awal-awal tadi, maksud dari posisi penelitian itu seperti apa? Sama untuk apakah Ibu ada misalkan link alamat jurnal untuk mencari-cari artikel? Karena kan saya selama ini pencari artikel di Publish or Perish ya Bu ya, dan itu mereka itu cuman yang bisa saya pakai dari Google Scholar saja. Nah, itu tidak ada yang 2025, hanya ada 2024, itu beberapa aja. Seperti itu, dan saya nyoba apa nyari artikel-artikel yang internasional, tetapi berbayar Ibu dan tidak tahu bagaimana prosedurnya. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, baik Mbak Diva. Saya berikan ini coba ya. Sebentar, bentar. Nah, coba dibuka sciencedirect.com. Nah, nanti ini untuk artikel-artikel yang di sciencedirect.com, ini pakai akunnya akun Mendeley-nya. Jadi kalau di Mendeley sudah ada akunnya, di Mendeley sudah ada akunnya pakai akun yang di Mendeley tersebut. Jadi nggak pakai akun yang lain. Coba nanti di sana ada beberapa yang akunnya itu apa namanya, meskipun nggak premium, tapi ada yang bisa diakses begitu. Nah, nanti kalau tidak bisa, misalnya nih ada pakai nyari etnomatematik misalnya ya. Nah, ini kebetulan ada ini yang bisa view PDF ini ya. Nah, yang enggak seperti ini ya, jadi ada beberapa yang enggak juga. Nanti bisa di ini ya. Jadi misalnya nih enggak ada ya 2024 nih. Tapi banyak yang bisa diakses di sana. Nanti dicek di nomor DOI-nya ini. Nah, nanti dibuka lewat SkiHub. Nah, ini sebenarnya nggak begitu disarankan sih. Ini kayak pencurian nih SkiHub itu ya. Nah, nanti bisa nomor DOI-nya di sini terus diklik open di sini. Jadi di copy nomor DOI-nya, ini tadi nomor DOI di copy, kemudian dipastekan ke sana, nanti klik open nanti akan masuk ke jurnal yang tadi untuk bisa di-download. Baik, terima kasih Ibu. Berarti Sama-sama ya. Gimana Mbak jadi Diva? kelihatan khusus. Oh iya kelihatan Bu Siska. Iya ada Jadi Bu untuk Siska. ya ada di Science Direct tadi termasuk jurnal, ada jurnal internasional juga Ya, ya Bu ya. internasional Oh semua ya. yang di Science Direct. Internasional. Oh, Mm-mm. baik. Terima kasih Bu. Soalnya beberapa kali terakhir itu saya nyoba nyari-nyari satu-satu itu di website-website yang ada di luar juga itu harus login ke memakai universitas atau langganan seperti itu, dan saya
coba klik-klik karena terkendala bahasa juga tidak berhasil-berhasil. Jadi Ah, agak coba. kesusahan. Sedangkan yang bahasa Indonesia itu jarang Ah, saya menemukan sesuai topik saya. Jadi agak kesusahan. coba dibuka di itu tadi Science Direct. Coba Mbak Diva kalau ini sebelahnya itu kan ada itu. Coba di Science Direct itu banyak ini, banyak yang bisa di ini kan. Ntar grupnya ini angkatan 2023 ya. Benar nggak? 2022. Oh 2022 ya. Oke. Nah, tabelnya saya kirimkan. Oke, coba dibuka di sciencedirects.com. Itu akunnya pakai akun Mendeley-nya Mbak Diva. Jadi Mbak Diva kan punya akun Mendeley itu. Buka Iya. di situ. Coba nanti di situ kalau Mbak Diva udah masuk di situ, apakah ada yang bisa langsung di-download? Soalnya ada yang bisa langsung di-download, ada yang enggak. Yang enggak tadi buka aja pakai Skihub tadi. Oh ya, makasih Bu. Ini saya coba terlebih dahulu. Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada artikel yang sekiranya menarik, barangkali kalau di tempatnya Mbak Diva nggak bisa atau adik-adik yang lain nggak bisa, ada beberapa kali barangkali yang di situ nggak bisa, di tempat saya bisa. Jadi kalau ada artikel yang barangkali ini nanti dikirim ke saya nggak apa-apa kalau misalnya itu. Bisa jadi di saya bisa, bisa jadi enggak gitu. Jadi, tapi karena tempat saya semi premium, jadi ada artikel yang lebih bisa saya download gitu, lebih banyak begitu. Baik Ibu, terima kasih. Baik. Oke, baik. Ada lagi tadi kalau untuk yang di Excel-nya saya kirim di WhatsApp grup ya. Ya. Adik-adik mohon maaf ini tidak saya isi secara penuh. Saya sambil-sambil di sini. Nanti dilanjutkan dengan kerja mandiri yang mengerjakan tadi. Jadi silahkan mencari artikelnya. Kemudian setelah mencari artikelnya dicoba untuk apa mengerjakan di sana. Begitu. Baik. Suaranya Pak Rektor masuk ya. Oke, adik-adik mohon maaf barangkali saya tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp grup ya. Iya, Bu. Baik Ibu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa besok Rabu. Besok Rabu udah balik belum ini saya? Ya, nanti kita kontak-kontakan lagi. Ya, untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.